Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Khairunisa dengan NIM akhiran 30 dengan prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad angkatan 2025. Di sini saya akan membahas tentang proposal penelitian karya ilmiah. Baik, proposal penelitian karya ilmiah ini merupakan dokumen penting yang bertujuan sebagai rancangan awal dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Melalui proposal ini, peneliti menyusun berbagai komponen yang penting akan menjadi panduan utama selama proses penelitian berlangsung. Nah, proposal bertujuan untuk memastikan bahwa proposal bertujuan memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, terukur, dan mengikuti kaidah ilmiah yang telah disepakati. Dokumen ini tidak hanya berperan dalam memberi arah bagi peneliti, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang efektif bagi pihak-pihak terpenting seperti dosen, pembimbing, tim penguji, dan lembaga pendanaan. Dengan adanya proposal, berbagai aspek penting seperti latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian dapat dijelaskan dengan rinci, sehingga memudahkan evaluasi dan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap penelitian. Salah satu karakteristik utama dari proposal penelitian adalah sistematika penulisan yang teratur dan logis. Proposal harus disusun dengan menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah, sehingga mudah dipahami sekaligus menunjukkan kedalaman analisis serta pemahaman peneliti terhadap topik. Proposal yang baik juga bersifat objektif, didasarkan pada fakta, data yang akurat, bukan sekadar opini atau asumsi pribadi di dalamnya. Terdapat rumusan masalah yang jelas karena akan menjadi fokus dan batasan penelitian. Relevansi juga menjadi salah satu ciri penting di mana proposal harus menunjukkan keterkaitan penelitian dengan bidang ilmu yang telah dipelajari serta perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Selain itu, proposal ilmiah harus menyertakan referensi dari sumber kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis agar hal penting penelitian mendapat landasan teori yang kuat dan terhindar dari plagiarisme. Nah, sistematika atau struktur penulisan proposal penelitian ilmiah meliputi beberapa bagian yang harus disajikan secara lengkap dan komprehensif. Bagian pertama adalah judul penelitian yang harus dirumuskan secara singkat, padat, dan mampu mencerminkan isi fokus penelitian secara jelas. Selanjutnya adalah latar belakang masalah yang berisi penjelasan serta mengenai alasan atau fenomena yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tersebut, serta pemaparan mengenai pentingnya topik penelitian. Ini diikuti oleh rumusan masalah di mana penelitian merinci permasalahan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini. Bagian tujuan penelitian menjelaskan maksud dari hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian, sementara manfaat penelitian menjabarkan kontribusi baik secara teori maupun praktik yang dihasilkan peneliti itu. Nah, tinjauan pustaka atau kajian literatur mencakup ulasan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik untuk memberikan konteks serta membangun kerangka teori dari berbagai penelitian baru. Metodologi penelitian merupakan bagian yang sangat krusial yang menerangkan jenis penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang akan diterapkan. Data dan anggaran menjadi referensi waktu dan dana yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian, sehingga penting untuk direncanakan secara realistis. Terakhir, daftar pustaka mencakup semua sumber literatur yang telah digunakan sebagai landasan atau referensi dalam proposal ini. Nah, secara keseluruhan, rangkuman materi ini menunjukkan betapa pentingnya penyusunan proposal penelitian ilmiah yang terstruktur dan memenuhi kaidah akademis. Proposal merupakan fondasi awal dalam melakukan penelitian yang baik. Proses penyusunan proposal tidak hanya menyiapkan kerangka penelitian, tetapi juga membantu penelitian memperjelas dan menyempurnakan ide-ide penelitian yang akan dikembangkan. Nah, dengan proposal yang jelas, sistematis, dan terpercaya, penelitian yang akan dilakukan akan lebih terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, untuk memperdalam pemahaman dan
materi ini, latihan praktik sangat dianjurkan. Latihan ini dimulai dengan menyusun judul penelitian yang sesuai dengan minat dan bakat. Setelah itu, buat latar belakang masalah yang menggambarkan secara jelas alasan mengapa penelitian tersebut penting dilakukan. Nah, kemudian rumuskan masalah penelitian secara spesifik sehingga fokus penelitian menjadi jelas. Tuliskan tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai. Tidak kalah penting, buatlah metodologi penelitian yang detail menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil selama penelitian. Melalui latihan ini, peneliti tidak hanya memahami teori, tapi juga mengaplikasikan tata cara penulisan proposal penelitian ilmiah secara tepat dan efektif. Baiklah, sekian dari saya. Demikian pembahasan lengkap mengenai proposal penelitian ilmiah dan bab ini. Dari bab ini, semoga pemahaman tentang pengertian ciri sistematika dan latihan praktisi yang dapat membantu dalam menyusun proposal yang matang, sempurna sebagai langkah awal menuju penelitian yang sukses. Baiklah, akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.